Bab 431. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Tuan Qin memandang Ni Seng. Mereka disebut tuan dan pelayan. Faktanya, setelah bertahun-tahun bersama, mereka adalah saudara sejati. Tidak peduli hal berbahaya apa yang terjadi, dia akan berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan hidupnya untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun Tuan Qin tidak menunjukkannya, dia hanya menyuruhnya melakukan segala macam hal setiap hari. Dalam hatinya, Ni Seng juga merupakan teman yang sangat penting. Baginya, hampir tidak ada yang bisa disebut rahasia. Petik 2. Terima kasih, katanya tiba-tiba. Kalimat ini membuat Ni Seng merasa sedikit tidak nyaman. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu mengapa, Tuan Qin menjadi semakin lembut. Apa yang tidak bisa dikatakan sebelumnya? Terima kasih kamu, aku minta maaf, aku bisa mengatakannya sekarang. Pria yang sangat dingin, presiden yang sangat sombong, sekarang akhirnya sedikit membumi. Ini adalah penghargaan dari istrinya, biarkan suasana hatinya semakin damai. Mungkin pria begitu lembut hanya ketika suasana hati mereka sedang baik. Saya ingat pada awalnya, ketika Nyonya Qin dan istrinya baru saja memulai hubungan asmara mereka, karena Yi Chu dan Tuan Gu, banyak terjadi kesalahpahaman, dan mereka sering bertengkar satu sama lain. Lagi pula, emosi mereka sangat kuat. Dulu, mereka tidak mengalah satu sama lain. Sekarang mereka jarang melihat mereka bertengkar. Setiap kali mereka melihatnya, mereka selalu memulai mode pelecehan anjing. Setiap kali saya selalu tidak keberatan untuk pelukan dan ciuman, terutama jenis kasih sayang yang istimewa, yang hampir tidak cocok untuk anak-anak. Istrinya, yang juga dikenalkan oleh istrinya, adalah wanita yang lembut dan baik, yang sangat baik padanya. Ia bersyukur dengan istrinya, ia adalah tipe wanita yang sederhana, selalu berharap agar orang-orang di sekitarnya dapat hidup dengan baik. Hanya perempuan seperti itu yang memenuhi syarat untuk mendampingi Presiden Qin. Jadi dia berharap antara Qin dan istrinya, mereka dapat segera mendamaikan perbedaan mereka dan kembali bersama. Setelah mencari istri, ia menyadari betapa sulitnya kehidupan lajang sebelumnya. Tidak ada yang bertanya kapan dia lelah, tidak ada yang peduli saat dia lapar, tidak ada yang menyakiti saat dia lelah. Kini sesampainya di rumah, istrinya selalu memiliki istri yang lembut menunggunya kembali. Secangkir teh ringan, beberapa piring untuk disentuh, dan sebotol anggur merah, dia selalu baik di hari-hari kecil biasa, menjalani pesona yang istimewa. Perasaan seperti itu, hanya menjadi pria berkeluarga, barulah bisa terwujud. Kesepian Tuan Qin baru-baru ini terlihat di matanya. Saya berharap dia bisa kembali ke kehidupan bahagia sebelumnya. Yah, ini sudah larut. Kembalilah dan istirahat. Jangan biarkan adik iparmu menunggu lama. Mata Ni Seng berbinar ketika mendengar kata, saudara ipar perempuan, dari Presiden Qin. Dia meminta istrinya menjadi adik iparnya. Dengan cara ini, apakah dia menganggap dirinya sebagai saudaranya? Ada perasaan bahagia yang tak bisa digambarkan. Selama bertahun-tahun, tuan muda yang telah menjaganya dengan nyawanya telah menganggapnya sebagai saudaranya. Setelah Ni Seng pergi, ruangan menjadi sunyi. Melihat sekeliling ruangan, Tuan Qin merasa sangat sedih. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia merasakan rasanya sendirian. Di masa lalu, Xia Tong selalu seperti gadis kecil centil, bantal di lengannya, dan kemudian mengobrol, biasanya pekerjaannya, dan sepasang anak dalam keluarga. Aneh untuk mengatakan, apakah dia berbicara tentang mimpi, atau berbicara tentang beberapa hal umum, dia ingin mendengarkan. Mungkin ini cinta, seorang pria selalu bersedia mendengarkan pasangannya, dan dia sering berbicara bersama tanpa henti. Kalimat-kalimat bahagia dan remeh itu membuat hati mereka semakin dekat satu sama lain. Saat itu, mereka merasa bahwa mereka adalah kekasih terdekat dan tersayang satu sama lain. Saya hanya tidak tahu kapan istri saya Xia Tong akan kembali kali ini. Saya sangat menantikan hari itu. Jika hari itu tiba, dia harus memeluknya erat-erat, menciumnya, dan hal yang paling membahagiakan, berkali-kali. Pada saat ini terdengar suara ketukan di pintu, ketahuilah kali ini, siapa yang akan mengetuk pintu, dia menghela nafas, untuk bayinya di depan pintu, dia selalu harus memberikan pertanggungjawaban. Faktanya, pintunya tidak terkunci sama sekali, jadi dia dengan lembut berkata keluar, sayang Qin, masuklah. Bayi itu masuk dan duduk di hadapannya seperti orang dewasa kecil. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh,
Ayah, mengapa ibu tidak kembali bersamamu? Apakah dia masih marah padamu? Kapan ibu akan kembali? Menghadapi serangkaian pertanyaan seperti itu, Tuan Qin terdiam dan benar-benar tidak melakukannya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yah, begitu. Aku keluar, jangkau dan peluk putranya, lihat matanya merah, beberapa hal seperti yang dikatakan bayi itu, sekarang anak itu bijaksana, bersembunyi mungkin bukan hal yang baik. Duduklah dan kita akan bicara baik-baik. Dia mencoba menganggapnya sebagai pria kecil sejati. Karena adikmu, ibumu sangat sedih dan ingin menenangkan diri. Jadi aku ingin memberinya ruang ini. Baby Qin tiba-tiba bertanya, apakah ibu akan menceraikanmu? Kalimat ini mengejutkan Tuan Qin. Anak itu terlalu pintar. Momi tidak menginginkan bayinya, bukankah dia menginginkan rumah ini? Meskipun aku suka bersikap keren di depannya dan berpura-pura tidak peduli, dalam hatiku, orang tua dan saudara perempuanku adalah orang-orang favoritku. Pada titik ini, suaranya sedikit tercekat. Berjanjilah padaku, ayah, jangan menyerah, Bu. Kamu sudah besar dan dia masih kecil. Qin mengangguk dengan berat dan berkata, aku tidak akan pernah bisa melepaskan ibumu. Kamu, sayang, ayah, dan ibu, adalah satu lingkaran yang utuh. Tidak ada yang diizinkan tanpamu. Ibumu berkata, selama aku menemukan adikmu, dia akan melakukannya. Beri aku kesempatan. Mendengar ini, mata Baby Qin berbinar, benarkah? Hebat, aku sangat merindukan adikku. Aku tidak tahu di mana dia. Tapi aku yakin adikku adalah orang yang sangat beruntung. Tidak akan terjadi apa-apa dan kita akan menemukannya. Ketika adikku kembali dan ibuku kembali, aku tidak akan bersikap keren lagi. Aku akan sangat baik pada adikku dan ibuku. Anakku, kamu benar-benar anak yang sangat baik. Tuan Qin memeluknya dan berkata. Baby Qin sedikit malu untuk mengatakan, baiklah, aku keluar, ayah jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah lebih awal. Dia sepertinya menahan rasa malu, memegangi Tuan Qin sebentar, dua pria, benar-benar malu, sedikit sensasional. Tapi sekarang ayah terlihat sangat rapuh sehingga dia ingin menghiburnya. Meskipun saya masih muda, saya tahu bahwa ayah sangat menyayangi ibu. Melihat punggung bayi itu, dia menghela nafas, istriku, takdir telah memberi kita semua putri yang sempurna, cantik, putra yang cerdas, yang paling mencintai kita, saya yakin, semuanya pada akhirnya akan kembali ke asal. Mimpi semalaman, Xia Tong tampak sedang duduk di perahu kecil, lalu sampai di pulau terpencil. Dia melihat sekeliling, semuanya sunyi dan tidak berpenghuni, tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong yang patuh, di laut terbuka, itu adalah suara yang sangat sedih. Dia buru-buru mengikuti suara itu dan menemukan bahwa dia diikat pada batu besar di laut. Ada air dingin di sekelilingnya, lalu air pasang mulai naik, dan air mencapai lehernya. Darling tampak sangat tak berdaya dan ketakutan. Dia menatapnya dengan mata besar dan menangis dengan sedih, Bu, tolong aku, Bu, tolong aku. Dia tidak ragu-ragu untuk bergegas melewatinya, tetapi terhalang oleh lautan luas. Sama seperti ini, aku melihat sayangku di telan laut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan nama putrinya, sayangku. Setelah bangun, Xia Tong mau tidak mau menyeka keringat dinginnya. Untungnya, itu hanya mimpi buruk. Kalau tidak, itu akan sangat buruk. Bagaimana bisa putrinya yang malang itu ditelan laut seperti ini? Namun belakangan ini dia sering memimpikannya sebuah pulau ajaib dan pantai laut. Apakah itu telepati dengan putrinya, dia ditangkap oleh orang lain. Terkunci di pulau ajaib, gagasan seperti ini agak aneh. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang menganggap serius mimpinya, tetapi Xia Tong menganggapnya sangat nyata. Terlebih lagi, mimpi terus-menerus ini selalu melekat di benaknya akhir-akhir ini. Baru saja dalam mimpi tadi malam, sepertinya ada sepasang mata yang mengawasinya dengan lembut, membuatnya merasa aman. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya ada kekuatan magis di belakangnya, menopangnya dengan kuat dan tidak terjatuh. Sungguh aneh, mimpi seperti itu, perasaan seperti itu, adalah jenis yang tidak dapat dijelaskan. Tapi itu sangat nyata, rasa sakit yang indah, rasa sakitnya, dan kekuatan magisnya. Xia Tong duduk di tempat tidur untuk waktu yang lama, dan mendengar Yi Chu berteriak di luar, Xia Tong, kamu sudah bangun. Kamu pergi mandi dan bersiap untuk sarapan. Sebenarnya, Yi Chu juga tahu alasannya. Dari sudut dia berdiri, Anda akan melihatnya duduk di tempat tidur dengan linglung.
Baiklah, aku akan segera pergi. Dia bergegas ke kamar mandi, wanita di cermin, telah kehilangan kejayaan masa lalu. Setiap dia bangun, hampir jam 3 atau 4 pagi. Dia sudah memiliki lingkaran hitam tebal di bawah matanya, seperti panda. Hari-hari seperti ini, atau tidak bisa tidur, tidur adalah mimpi buruk di malam hari, selalu memimpikannya beberapa hal buruk. Jadi yang paling dia takuti sekarang adalah tidur dan bermimpi. Setelah menyisir, Xia Tong keluar dan melihat Yi Chu sudah membuat sarapan yang lezat. Dia tidak bisa menahan nafas dan berpikir bahwa sangat merepotkan bagi para senior untuk tinggal di sini saat ini. Ketika dia menemukan rumahnya, dia akan segera pindah. Bagaimanapun, dia berbeda sekarang. Dia adalah istri Tuan Qin. Menyadari bahwa dia masih menganggap dirinya sebagai Nyonya Qin, dan memikirkan wajah akrab dan sayang Tuan Qin, hati Xia Tong tiba-tiba menjadi berat. Mungkin sebentar lagi, pernikahan mereka akan menjadi masa lalu selamanya. Ini adalah hal yang tidak berdaya. Jika waktu kembali ke belakang, dia tidak akan pernah melamar pergi ke pantai untuk berlibur dan membawa putri kesayangannya. Kalau di perkotaan, kalau Remblong mungkin bisa memilih gedung yang tidak ada orang yang bisa ditabrak. Cedera tidak bisa dihindari, tapi mungkin Lao Liu tidak akan mati dan putrinya tidak akan hilang. Faktanya, Xia Tong betapa rela dan kekasihnya, kehidupan ini berlalu begitu saja, dan tidak pernah bertemu lagi. Memikirkan hal ini, hatinya mulai sakit lagi. Xia Tong tahu bahwa dalam hidupnya, dia harus menghadapi segala macam rasa sakit, seperti rasa sakit karena kehilangan putrinya, rasa sakit karena kehilangan suaminya, dan rasa sakit karena tidak melihat bayinya. Menurut temperamen Tuan Qin, dia tidak akan pernah menyerahkan bayinya. Mungkin hanya dengan menyerahkan hak asuh atas bayinya dia bisa benar-benar lepas dari pernikahan ini. Namun membayangkan wajah lucu bayinya dan perkataan orang dewasa kecil membuat hatinya semakin sakit. Katakan pada dirimu sendiri di dalam hatiku, oke, sakit. Sakit, sakit mungkin tidak sakit. Saat ini, Yi Chu keluar dengan sarapan penuh warna. Ada berbagai macam buah-buahan, sayuran, telur, roti, ham, dan jus segar. Kelihatannya sangat kaya dan indah. Saya harus mengakui bahwa ini seharusnya merupakan gambaran yang sangat hangat tentang seorang pria yang mencuci tangannya untuk seorang wanita. Sayangnya mereka bukanlah tipe kekasih yang bisa menikmati indahnya pagi bersama. Pada saat itu, dia bahkan memiliki pemikiran bahwa jika dia belum pernah bertemu Tuan Qin, dan menjalani kehidupan yang tenang dan damai bersama Yi Chu, apakah dia akan lebih bahagia, setidaknya tidak menghadapi badai kehidupan, begitu kesepian dan tak berdaya. Memikirkan saat-saat bersama Tuan Qin sebelumnya, dia sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Dia selalu memeluknya dari belakang, lalu menyentuh tangan dan kakinya, segala macam godaan. Kadang-kadang dia menguleni tepung, tapi dia menguleninya, sehingga dia selalu merah, khawatir dia akan ditabrak adegan ini oleh sayang dan sayang. Tapi hatinya masih sangat manis, setidaknya dia sangat dibutuhkan oleh sang suami, dia benar-benar pria yang sangat lengket. Pagi seperti itu juga sangat indah, tapi hidup ini, mungkin tidak akan pernah kembali. Xia Tong berkata dengan tulus, Yi Chu, sangat sulit bagimu untuk menyiapkan begitu banyak makanan di pagi hari seperti ini. Kurasa aku tidak akan melakukannya, menyusahkanmu untuk waktu yang lama. Aku akan pindah secepat mungkin. Terima kasih banyak telah menerimaku saat aku sangat membutuhkan bantuan. Ketika Yi Chu mendengarnya mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Xia Tong ada di sini. Aku tidak suka mendengarnya. Sekarang, apakah kita begitu kehilangan kontak? Bukankah kita sudah lama tinggal bersama? Aku belum pernah melihatmu begitu canggung. Sekarang berbeda. Dulu aku lajang, tapi sekarang aku punya keluarga. Xia Tong berkata pelan, dapat dikatakan bahwa kata-kata orang itu sangat kuat. Dia tiba-tiba menemukan dirinya di alam bawah sadar, atau takut suaminya keberatan, dia dan seniornya berbagi kamar. Lagi pula, dia dulu sangat pelit terhadap dia dan Yi Chu. Yi Chu tersenyum. Tampaknya Xia Tong masih memedulikan perasaan suaminya. Itu hal yang bagus. Sekarang Xia Tong telah menemukan pria yang sangat dicintainya, dia hanya punya satu ide, yaitu berharap dia bisa bahagia dan tidak mudah berpisah dari suaminya. Menurutnya kesempurnaan adalah cinta sejati. Dia ragu-ragu dan berkata, Xia Tong, ada satu hal yang belum kuberitahukan padamu. Kuharap kamu tidak marah. Xia Tong bertanya dengan tenang, ada apa? Yah,
Aku menelepon suamimu segera setelah kamu datang. Aku juga tidak ingin dia salah paham. Siatong bertanya dengan aneh, menurutku, kamu sepertinya tidak memiliki nomor teleponnya. Yichu berkata dengan malu-malu, aku khawatir kamu marah. Aku menggunakan ponselmu untuk menghubungi nomor telepon suamiku. Awalnya, aku takut dia akan punya ide buruk. Mendengar ini, Siatong terdiam. Suaminya sudah tahu kalau dia bersama Yichu. Nanti dia akan marah lagi. Apa yang dia katakan? Yichu berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka dia akan memintaku untuk menjagamu dengan baik. Suamimu sangat baik dan peduli padamu. Mendengar ini, Siatong tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Suami yang pelit itu biasa meminta seniornya untuk menjaganya. Tampaknya sudah banyak berubah. Adalah salah untuk mengatakan bahwa itu tidak dipindahkan. Ada beberapa suami yang bisa menoleransi istrinya dan tinggal bersama pria lain, dan pria ini dulunya sangat mencintai istrinya. Dia jelas takut dia tidak aman jika dia berkeliaran di luar sendirian, dan dia bisa menerima persahabatan antara dia dan Yichu. Yichu melihat wajahnya sedikit melembut dan berkata, Siatong, dia benar-benar peduli padamu. Faktanya, dia datang menemuimu secara diam-diam tadi malam. Kamu sudah tertidur, seolah-olah kamu sedang mengalami mimpi buruk. Mendengar ini, Siatong terdiam. Ternyata perasaan tadi malam ada benarnya. Meski sudah terlelap, ia masih merasakan ada sepasang mata yang mengawasinya dengan mesra. Inilah telepati di antara mereka. Dia berbisik dalam hatinya, suamiku, sebenarnya aku tahu perceraian itu tidak adil bagimu. Saya tidak bisa menghadapinya, maafkan aku. Dia meletakkan secangkir jus segar di depannya, yang dia persiapkan dengan hati-hati untuk Siatong dengan beberapa jenis buah di pagi hari. Mulai hari ini, dia akan mencicipinya dengan baik dan memulihkan diri. Siatong juga kurus saat ini. Dia berkata kepada Siatong dengan suara lembut, baiklah, Siatong, jangan terlalu banyak berpikir. Sarapan akan menjadi dingin. Duduk dan makan. Abis makan temani aku ketemu teman lama ya. Ngomong-ngomong, apakah kamu bermimpi buruk tadi malam? Samar-samar aku mendengarmu memanggil nama baikmu. Dia teringat saat dia terbangun oleh tangisannya tadi malam. Dia hampir bergegas masuk ke kamar dan secara naluriah ingin memeluk dan menghiburnya. Bayangkan saja kepercayaan Qin pada dirinya sendiri, dia melarang, Qin mempercayakan istrinya kepadanya untuk diurus, dia benar-benar tidak bisa melangkahi kolam guntur. Hanya perasaan sakit hati yang tiba-tiba melonjak ke dalam hatiku. Dia juga menghilang, hanya diam-diam menatap Siatong. Baru setelah Siatong tertidur lagi, dia perlahan tertidur. Siatong berkata dengan lemah, tidak ada apa-apa. Ini hanya mimpi buruk. Aku memimpikanmu. Itu adalah sesuatu yang tidak terlalu baik. Memikirkan momen ketika dia ditelan oleh laut, dia mengalami perang dingin dan berkata, oke, Yichu, aku tidak ingin berbicara tentang konten spesifik. Faktanya, akhir-akhir ini selalu seperti ini setiap malam. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Maafkan aku, Yichu. Aku benar-benar tidak tega menemui teman-temanmu hari ini, karena aku akan pergi ke agen detektif untuk menanyakan tentang putriku. Mungkin, dia akan aman jika dia mendapat kabar dari putrinya lebih awal, jadi dia sedang tidak mood untuk melakukan hal lain. Yichu dengan cepat berkata, baiklah, kamu tahu betapa menyakitkannya aku. Dia adalah orang yang paling melekat padaku ketika dia masih kecil. Bahkan ibumu pun akan cemburu. Apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Aku akan pergi bersamamu ke agen detektif besok pagi. Lalu kamu akan makan bersama teman sekelasku di siang hari. Petik 2. Senior, kamu benar-benar nakal, oke. Jarang melihat Yichu begitu bersikeras, Siatong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah itu teman sekelas perempuan, begitu serius. Yichu mengangguk dan berkata, selamat, kamu benar. Kamu benar-benar perempuan. Baiklah. Lihat Yichu begitu serius, bersiap untuk memperkenalkan diri, Siatong tidak bisa menahan anggukan. Tidak masalah. Lagi pula, dia tidak bisa bekerja saat ini kecuali mencari putrinya setiap hari. Inspirasi desain itu tiba-tiba habis. Sepertinya dia tiba-tiba menjadi mayat berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi dia minta izin, meletakkan semuanya dan berkonsentrasi mencari gadis yang baik. Global Agen Detektif. Ketika Presiden Wang melihatnya datang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyambutnya dan berkata, Nyonya Qin, sungguh kebetulan Tuan Qin baru saja pergi dan Anda datang.
Dikatakan bahwa dia juga ada di sini. Siatong tidak tahu bagaimana rasanya. Faktanya, dia juga orang yang paling mencintai putrinya. Selama bertahun-tahun, Sayang telah dicintai olehnya seperti Zurubao. Ayah dan ibu sama-sama mencintai anak-anak mereka di dunia. Jika tidak, dia tidak akan pergi ke agen detektif pagi-pagi sekali untuk menanyakan keberadaan putrinya. Presiden Wang berkata tanpa daya, "Nyonya Qin, saya tahu Anda berharap dapat mengetahui keberadaan anak-anak Anda dan memahami perasaan Anda sebagai orang tua. Tapi sekarang kami belum mendapat kabar apapun. Anda dapat yakin bahwa masyarakat kita akan menganggap masalah ini sebagai prioritas utama dan mengirim lebih banyak orang untuk mencarinya di mana-mana. Jika ada berita, saya berjanji akan memberitahu Anda pada saat pertama." "Yakinlah." Matanya tertuju pada Yi Chu dan bertanya dengan sopan, "Nyonya Qin, siapa pria ini?" "Itu senior saya." Siatong memperkenalkan dirinya dengan sangat alami, dan kemudian berkata kepada Presiden Wang, "Dalam hal ini, aku akan kembali dulu. Saya ingat jika saya punya berita, saya akan segera diberitahu." "Itu suatu keharusan." Presiden Wang mengangguk dan berkata. Yi Chu berkata pada Siatong, "Ayo pergi dulu." "Oke, tolong." Presiden Wang berjalan ke pintu. Siatong kembali menatap Presiden Wang dan berkata. Saat mereka keluar dari agen detektif, dia segera memanggil Tuan Qin. "Tuan Qin, baru saja istri Anda dan seorang pria yang sangat tampan dan lembut datang ke sini." Pria itu dikatakan sebagai seniornya. Tuan Qin sedikit terdiam. Misalnya, Presiden Wang sudah terbiasa dengan profesinya. "Apakah ini kebiasaan profesional? Selama Anda melihat ada yang tidak beres, sebaiknya segera laporkan ke pihak yang bersangkutan." Karena takut dia akan salah paham terhadap istri kesayangannya, dia buru-buru menambahkan, "Pria itu juga teman baikku. Aku mempercayakannya untuk menjaga istriku." "Oh, itu bagus." Presiden Wang mengerti. Karena Presiden Qin sangat tenang, dia pasti baik-baik saja. "Berdasarkan kebiasaan profesionalnya saja, saya merasa ada masalah besar dalam hubungan pasangan tersebut. Karena kami semua mencari putri kami pasti akan bertemu dari rumah pagi-pagi sekali. Ini tidak akan seperti ini. Yang ini berjalan dengan kaki depannya, dan yang itu berjalan dengan kaki belakangnya. Apalagi di samping istrinya, ia mengikuti pria lain." Dia tampaknya sangat memperhatikan Siatong. Dalam beberapa tahun terakhir, majalah gosip memotret Qin dan istrinya. Ini seperti dua orang yang saling memegang jari. Setiap kali mereka berada dalam satu frame, rasanya sangat manis dan membahagiakan. Sekarang terlihat agak aneh. Namun, karena para pihak acuh tak acuh, seharusnya tidak ada masalah. Setelah bertahun-tahun berteman, dia sangat mengenal Tuan Qin. Jelas bukan tipe pria yang bisa acuh tak acuh terhadap hal-hal seperti itu. "Sepertinya aku terlalu sensitif. Yah, sebaiknya tidak apa-apa. Kalau tidak, ini akan lebih buruk bagi manajer umum Qin. Sebagai teman selama bertahun-tahun, aku harus mengurus urusanku sendiri." Presiden Wang berkata pada dirinya sendiri. Siatong dan Yi Chu pergi ke beberapa agen detektif yang terkenal di dunia. Mereka tidak mudah menerima perintah. Dikatakan bahwa mereka semua dihubungi oleh manajer umum Qin. Sepertinya dia punya banyak kontak. Sayangnya balasan semua orang sama, "Belum ada kabar sekarang, harap tunggu kabarnya dengan tenang." Setelah pergi ke agen detektif terakhir, Siatong merasa sangat tertekan dan tidak ingin berbicara sepanjang waktu. Dia berjalan di samping Yi Chu dalam diam. Mengapa begitu banyak agen detektif terkenal di dunia tidak dapat menemukan keberadaan Sayang? Dia benar-benar tidak berani memikirkannya. Itu sungguh mengerikan. Memikirkan hal ini, suasana hatinya menjadi sangat tertekan. Hatinya berulang kali mengulangi kalimat ini, bagaimana ini bisa terjadi? Yi Chu memandangnya dan berkata, "Siatong, aku sudah lama bersamamu. Pokoknya, beri aku sedikit kompensasi. Aku ingin memperkenalkan teman sekelas perempuanku kepadamu." Sampai saat ini dengan teman-teman lamanya, Siatong ingin menggodanya dan bertanya apakah itu pacarnya, tapi sekarang dia tidak berpikiran seperti itu. Dia hanya berkata pelan, "Oke, ayo berangkat." Sekarang, dunia ini begitu besar sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang kepergiannya. Dia hanya bisa menunggu kabar dari agen detektif. Tinggal menunggu kabar seperti ini, kapan kiamat? 1 menit kemudian, bahayanya akan lebih besar. Karena tertekan, dia mengikuti Yi Chu ke restoran. Dia melihat seorang gadis profesional berdiri.
Dia tinggi dan ringan, dengan pesona yang tak terlukiskan dan aura yang kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji, gadis ini benar-benar cantik. Tidak hanya cantik, itu hanya kemeja sutra putih sederhana dan rok polkadot hitam. Dia bisa memakai temperamen seorang dewi. Teman sekelas lama, apakah ini temanmu? Itu sangat indah, kata gadis di depannya. Wanita itu memandang Xiaotong di depannya. Meskipun dia sedikit kuyu dan sedikit kurus, dia masih sangat cantik dan merasa aku masih kasihan. Saya tidak menyangka psikopat yang dibawa oleh teman sekelas lama itu adalah wanita yang begitu cantik. Hatinya sedikit masam. Xiaotong tersenyum masam untuk sementara waktu, dia sekarang dan apa yang cantik sebenarnya bukanlah membangun bingkai. Ternyata cantik, tapi kini matanya yang gelap telah mengubahnya menjadi wanita kuyu. Kamu tampan, kamu teman sekelas Yichu. Dia seniorku. Xiaotong buru-buru melapor ke keluarganya karena takut jika dia tidak sengaja membuat bola lampu, akibatnya akan sangat buruk. Hahaha, kalau begitu aku juga anak sekolahmu, kata gadis itu sambil tersenyum lebar. Xiaotong, yang penuh kekhawatiran, terhibur dengan kata-katanya. Yichu, teman sekelas perempuan, terlihat sangat lucu. Ngomong-ngomong, cantik, siapa namamu? Tanya gadis itu. Namaku Xiaotong, Sueji. Bagaimana denganmu? Xiaotong secara alami menjawab dan mengajukan pertanyaan. Gadis itu mengulurkan tangannya, menjabat tangannya dan berkata, "Halo, senang bertemu denganmu. Nama saya Li Xin." Bahkan, baru mendengar nama Xiaotong, alisnya melonjak. Ternyata saat aku satu kelas dengan Yichu, aku tahu kalau dia menyukai Xiaotong yang masih junior. Itu adalah rahasia umum di kelas. Di kelas mereka, hampir tidak ada yang tidak tahu. Saya ingat begitu Yichu menyelesaikan kelas, dia naik ke kelas yang lebih rendah. Beberapa orang menggoda Yichu bahwa dia sebaiknya tetap berada di kelas Xiaotong dan menjadi teman sekelas sejati dengannya. Dia hanya tersenyum dengan temperamen yang baik dan terlihat sedikit menyesal. Sepertinya dia akan mempertimbangkannya jika bisa diulang. Sayangnya pencapaiannya sama sekali mustahil. Aku tidak menyangka orang yang diminta Yichu temui hari ini adalah dia. Saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun, mereka masih bersama. Saya tidak tahu apakah mereka sepasang kekasih. Nyatanya, mereka tidak hanya tampan tapi juga cantik, jenis yang sangat cocok. Memikirkan hal ini, Li Xin merasa sedikit masam. Yichu, pria yang dikenalnya sejak tahun pertamanya, selalu hangat dan ceria. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia sangat enak dipandang. Dia juga sangat pandai berurusan dengan orang lain, dan nilainya juga sangat bagus. Dia adalah lelaki terbaik tahun ini di sekolah, tapi dia sangat rendah hati. Secara keseluruhan, dia sempurna. Di zaman hijau, dia memenuhi setiap mimpinya. Sayangnya dia memutuskan kontak setelah lulus. Dia tidak mengetahui di mana dia berada sampai dia mencoba yang terbaik untuk mengatur pesta teman sekelasnya. Di pesta terakhir, dia sangat senang mengetahui bahwa dia masih lajang. Pria yang telah menunggu bertahun-tahun tidak punya pacar. Begitu dia mengganti cadangan lamanya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Tapi dia selalu tidak jauh, tidak terlalu dingin, tapi sama sekali tidak antusias. Dia telah meneleponnya berkali-kali, tetapi dia tidak bisa. Tidak menyangka bahwa dia mengajak dirinya kencan untuk pertama kalinya, tetapi juga untuk Xiaotong. Wanita ini, Xiaotong, aku tidak mengganggumu, teman-teman lamaku memperlakukanmu seperti pelindung bunga. Dia sengaja membuat lelucon dan mengujinya. Tidak, aku sudah menikah dan ibu dari 2 anak. Xiaotong berkata cepat, dia benar-benar tidak ingin wanita cantik di depannya salah paham. Mengandalkan intuisi seorang wanita, dia tahu bahwa Li Xin sepertinya punya perasaan bahwa dia tidak jelas tentang Yichu. Terkadang seorang wanita paling tahu pikirannya, tapi sepertinya Yichu tidak tahu apa-apa tentang itu. Melihat mata Xiaotong yang jernih, Li Xin merasa tidak ada yang berbeda di permukaan. Tidak seperti Yichu, dia memiliki perasaan menyakiti diri sendiri dan bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Namun penderita depresi dini terkadang sadar dan terkadang bingung karena terkadang dikendalikan oleh akal dan terkadang tidak terkendali. Awalnya, sebagai psikolog, dia tidak ingin menggunakan cara yang lebih intens untuk menguji pasien, tetapi akan melakukan serangan sampingan. Tapi melihat Yichu merawat Xiaotong dengan penuh perhatian, dia merasa sangat tidak bahagia, jadi dia memutuskan untuk memahami kondisinya dari sisi positif. Saat membawa Yichu ke kamar mandi, dia bertanya pada Xiaotong, "Xiaotong,
maafkan aku karena bersikap kasar. Aku dengar kamu dan Yichu akan pergi ke agen detektif untuk mencari putrimu hari ini, kan? Saat menyebut putrinya, tampaknya si Atong benar-benar kehilangan ketenangannya pada awalnya. Dia berkata dengan sedih, "Ya, Yichu baru saja menemaniku ke beberapa agen detektif, tetapi tidak ada kabar. Aku benar-benar sangat takut. Aku takut terjadi sesuatu pada putriku. Katamu dia biasa dipeluk olehku di telapak tangannya. Sekarang aku tidak tahu di mana dia berada. Aku tidak tahu apakah aku menderita. Memikirkan hal ini, hatiku ini akan hancur." Petik 2. Si Atong katanya di sini, semakin emosi, sama sekali tidak bisa dikendalikan, tidak melarang tangan memegang kepala. Melihat Yichu datang, Li Xin segera berkata, "Anak itu akan menemukannya. Si Atong, kamu jangan terlalu sedih." Melihat si Atong memegangi kepalanya dengan kedua tangannya dari kejauhan, dia jelas sangat menderita. Yichu berlari mendekat dan bertanya, "Ada apa denganmu? Kamu masih baik-baik saja sekarang?" Dia menoleh ke Li Xin dan berkata dengan marah, "Li Xin, apa yang telah kamu lakukan?" Melihat Yichu memarahi dirinya sendiri seperti ini, Li Xin sangat sedih. Mengapa begitu si Atong melakukan sesuatu, dia secara naluriah akan membelanya dan bersikap begitu galak pada dirinya sendiri. Kelembutan masa damai benar-benar berbeda. Tampaknya meskipun si Atong telah menikah dan memiliki anak, ia akan selalu memiliki keberadaan yang berbeda di hatinya. Dia berusaha menahan kepahitannya dan berkata, "Teman sekelas lama, jangan terlalu gugup. Sebenarnya, saya baru saja melakukan tes kecil. Tampaknya si Atong memiliki gejala depresi ringan, menyentuh penyakit jantung mereka, itu masih normal. Tapi begitu mereka menyentuhnya, akan ada serangkaian gejala. Anda harus memberi perhatian khusus pada hal ini." Petik 2. Si Atong terkejut dengan kata-katanya dan bertanya, "Apakah saya mengalami depresi?" Tidak mungkin. Untuk depresi, dia memiliki pemahaman tertentu, seperti akan bunuh diri atau semacamnya, memikirkan kesedihannya yang tak terkendali, dan histeria. Dia tidak bisa tidak khawatir untuk bertanya, "Bisakah Anda membantu saya? Anda seorang psikolog." "Ya, saya seorang psikolog. Faktanya, makanan hari ini adalah untukmu. Jadi ini bukan pesta sungguhan, hanya teman lamaku yang memintaku untuk datang menemuimu. Jika dia membawa Anda langsung ke klinik psikologi saya khawatir Anda akan memiliki mentalitas pemberontak. Mungkin akan lebih mudah baginya untuk ngobrol sebagai teman." Li Xin berkata sambil tersenyum. Melihat si Atong sangat gugup, Yichu segera berkata, "Si Atong, santai saja. Li Xin adalah seorang psikolog terkenal di Tiongkok, yang dapat membantu Anda meredakan suasana hati. Saya harap Anda tidak membantahnya, konseling dan pengobatan psikologis untuk Anda, oke?" Si Atong tiba-tiba terdiam, dia bahkan mengalami depresi ringan. Ini yang namanya rumah bocor, tapi tiap malam hujan ya. Segalanya tidak berjalan baik dengannya sekarang. Suara lembut Yichu berkata, "Si Atong, jika kamu tidak peduli dengan gejalanya, biarkan saja, akan ada fenomena yang sangat buruk." Dia tidak mengerti detailnya, jadi dia melihat Li Xin. Setelah menerima tatapannya, Li Xin mengerti dan mengangguk, "Ya, depresi terutama ditandai dengan depresi emosional yang signifikan dan berkepanjangan. Depresi dan pesimisme, orang yang ringan mengalami depresi, tidak ada kesenangan, minat menurun. Pasien dengan depresi berat akan mengurung diri di kamar mereka, merasa tidak berdaya, pesimis dan putus asa, hidup seperti bertahun-tahun, dan akan mencari semua peluang untuk bunuh diri." Si Atong tidak dapat menahan diri untuk tidak berperang dalam perang dingin. Ini benar-benar seperti ini. Berdiri di luar pengadilan hari itu, dia tiba-tiba merasakan semacam depresi khusus. Dia sangat berharap ada mobil yang menabraknya dan membunuhnya. Selain itu, dia juga ingin mengakhiri hidupnya di rumah Yichu. Singkatnya, dia sangat kedinginan dan ingin mencari kelegaan. Senior menyelamatkan hidupnya 2 kali. Melihat keningnya yang berkerut, Yichu berkata, "Si Atong, meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan kekasihmu. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya." Kesan kepatuhan Yichu masih tetap pada gadis kecil yang cerdas, dia anak yang sangat manis. "Jika dia kembali lagi nanti, tapi kamu depresi. Betapa sedihnya kamu membuatnya ketika dia pergi. Kamu harusnya paling tahu tentang sakitnya kehilangan keluargamu. Bagaimana kamu bisa tega membiarkan putrimu mencicipinya?" Melihat mata cemas Yichu, si Atong memikirkannya dan berkata,
pantas saja suasana hatiku tidak terkendali sama sekali akhir-akhir ini. Ternyata bahwa aku bersedia menerima pengobatan. Yi Chu, kamu benar. Jika aku tidak sehat, bagaimana aku bisa menemukan putriku? Aku lega kamu berpikir begitu. Yi Chu berkata dengan sangat puas. Pada awalnya, dia sangat takut kalau Xia Tong tidak mau bekerja sama dalam pengobatannya. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk mengakui bahwa dia mengalami depresi. Lagi pula, aku merasa ingin berbicara dengan Li Xin. Xia Tong memandang Li Xin dan berkata sambil tersenyum. Ternyata psikiater memang memiliki pesona yang sangat istimewa, nada suaranya yang lembut, tatapan matanya yang tulus, dan perasaan bahwa orang ingin membuka hatinya. Li Xin berkata sambil tersenyum, kami para psikolog dan pasien adalah untuk membangun kepercayaan seperti itu. Ceritakan semua rahasiamu padaku. Aku akan selalu menyimpan rahasia untukmu. Aku tahu janji temumu sangat penuh, teman sekelas lama. Terima kasih banyak. Yi Chu berkata pada Li Xin dengan tulus. Li Xin menatap Yi Chu dalam-dalam dan berkata, jangan terlalu sopan. Temanmu adalah temanku. Aku berjanji padamu, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah 1 tahun, dia pasti bisa kembali seperti dulu. Depresi ringan tidak bisa menggunakan obat-obatan, hanya mengandalkan psikoterapi, dan pengobatan depresi berat perlu menggunakan antidepresan untuk mengendalikan penyakitnya. Pada saat yang sama psikolog juga akan membantu pelaksanaan psikoterapi. Dengan pengobatan, Xia Tong adalah masih bagus, tidak terlalu serius. Setelah makan malam, mereka bertiga pergi ke pintu bersama. Li Xin menunjuk ke sebuah mobil sport merah dan berkata, itu mobilku. Aku akan mengantarmu kembali. Tidak, rumahku sangat dekat dari sini. Ayo jalan kembali. Yi Chu sangat berterima kasih pada Li Xin. Dia bergegas maju untuk membukakan pintu untuknya. Melihatnya dengan hati-hati, Li Xin tidak bisa menahan senyum. Ini adalah sikap sopan santun yang sejati, yang sebagian pria tidak dapat pelajari seumur hidup mereka. Hanya hari ini yang diwarnai dengan cahaya Xia Tong, nikmati saja perawatan seperti ini. Hari ini, dia dapat melihat bahwa Xia Tong seperti teman baik bagi Yi Chu, tetapi Yi Chu tidak sesederhana itu baginya. Dalam perjalanan pulang bersama Yi Chu, dia melihatnya cemberut. Yi Chu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, jadi dia berkata padanya, di malam hari, aku akan memasak sesuatu yang lezat untukmu. Apa yang ingin kamu makan? Apapun. Xia Tong berkata dengan lemah bahwa semua makanan telah kehilangan rasa di mulutnya akhir-akhir ini. Sejujurnya, itu untuk menjaga kekuatan fisikmu sehingga kamu dapat menemukan putrimu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa makan sedikit pun. Melihat penampilannya yang putus asa, aku tahu sia-sia bertanya. Yi Chu pergi membeli sayuran sendiri. Melihat dia dengan terampil memilih semua jenis bahan makanan, Xia Tong tiba-tiba berkata, psikolog itu bagus. Maksudmu Li Xin, ini sangat bagus. Kali ini, aku sangat ingin berterima kasih padanya karena telah mentraktirmu. Kamu tahu, janji temunya harus diatur setengah tahun kemudian. Kali ini, itu memberiku wajah. Bukankah kalian teman sekelas? Kenapa dia begitu pandai dalam psikologi? Dia hanya mengambil psikologi sebagai mata kuliah pilihan di universitas, tapi dia tidak menyangka akan menerbitkan beberapa buku seperti itu. Sebuah sekolah Amerika mengirimkan undangan, dan dia pergi ke sana untuk melanjutkan studinya. Ketika dia kembali, dia menjadi seorang psikolog terkenal. Benar-benar wanita yang baik, sudah menikah. Xia Tong berpura-pura bertanya secara tidak sengaja, jika dia punya keluarga, dia tidak akan banyak bicara. Aneh rasanya mengatakan bahwa pada reuni terakhir, setiap orang harus memperkenalkan pekerjaan dan status perkawinan mereka, atau mereka akan dihukum karena minum. Dia juga lajang. Mendengar ini, Xia Tong tidak bisa menahan senyum. Benar-benar sempurna cocok. Dari penampilan hingga pekerjaan, dua orang sangat temperamen, dan yang satu adalah seorang pengacara, yang lainnya adalah seorang psikolog, merasa sangat baik. Sejujurnya, mereka semua lajang pada usia ini. Jelas sekali bahwa Li Xin menyukai Yi Chu. Seorang wanita tidak bisa menyembunyikan kesukaannya pada mata seseorang. Terlebih lagi, dia sangat kentara, yaitu dia terlihat masam saat Yi Chu mengambil cangkir dan memberinya serbet. Analisis ini menunjukkan bahwa Yi Chu mungkin adalah objek cinta rahasianya. Tampaknya kondisinya sangat baik karena dia tidak menemukan pacar begitu terlambat menunggu seseorang. Hanya saja Yi Chu terlihat sangat berhati-hati. Faktanya, dia juga pria yang ceroboh.
Dia sepertinya bingung dengan pemikiran Li Xin yang cermat, yang membuat orang khawatir. Sebagai seorang teman, dia harus membantunya. Bagaimana orang seperti itu bisa melakukannya? Ini adalah kehidupan yang sempurna untuk menikah dan memiliki anak. Sejujurnya, ketika orang menjadi tua, mereka harus memiliki pasangan dan anak untuk menikmati keluarga. Dia memikirkan dirinya dan suaminya lagi. Awalnya, dia mengira itu yang paling sempurna. Suaminya sangat mencintainya, dan anak-anaknya sangat pintar, dia tidak menyangka akan kehilangan semua ini. Kecuali suaminya bisa mendapatkan putrinya kembali, dia bisa mulai bersamanya lagi. Di rumah, Xiatong berkata pada Yi Chu, "Ayo masak bersama. Kami tidak bisa membiarkanmu melayaniku seperti ini setiap hari. Aku sangat senang bisa makan, minum, dan tinggal di sini. Aku masih tidak melakukan apapun." Yi Chu mengerutkan kening, dan berkata, "Aku tidak senang saat kamu mengatakan itu." Dia melihat ke arah Xiatong, tapi ada baiknya dia melakukan sesuatu. Setidaknya dia bisa mengalihkan perhatiannya dan menghindari memikirkan putrinya sepanjang waktu. Tapi aku masih membutuhkan tangan kanan sebagai koki. Tolong bantu aku, kata Yi Chu sambil tersenyum. Melihat keterampilan Xiatong menyiapkan bahan makanan, Yi Chu berkata, "Sebelumnya, aku ingat kamu bisa memasak mie telur dan daun bawang. Meskipun mie-nya enak, levelnya terbatas. Sekarang terserah kamu untuk menjadi koki yang baik, serta keahlianmu dalam lauk pauk." Dipuji olehnya, Xiatong sedikit kesurupan. Memasak untuk keluarganya di rumah telah lama menjadi kesenangannya. Bisakah kita memasak hidangan sendiri dan mengadakan kompetisi? Xiatong mencoba yang terbaik untuk menghilangkan kenangan yang tertinggal itu. Tahun-tahun dia hidup bersama seperti sebuah merek yang terukir di hatinya. 1 jam kemudian, meja itu sudah penuh dengan barang-barang indah. Xiatong berkata sambil tersenyum, "Apakah ini kontes seni bela diri formal? Aku sudah lama tidak melihatmu tertawa." Yi Chu tiba-tiba berkata bahwa Xiatong bukanlah gadis yang sangat cantik, tapi dia sangat tampan ketika dia tertawa. Hanya saja hatinya terlalu pahit selama periode ini, dan dia jarang melihat senyuman yang begitu mempesona. Dengan baik, Xiatong membuang senyumnya dan mulai mencicipi masakan yang dibuat oleh Yi Chu. Matanya tiba-tiba membelalak, "Enak sekali. Sebenarnya, akhir-akhir ini aku tidak nafsu makan, tapi enak sekali." Setelah makan malam, dia merasakan perutnya yang bulat dan terjatuh di sofa ruang tamu. Dia memperhatikan Yi Chu mencuci piring dan sumpit dengan cerdas dan menjaga dapur tetap bersih. "Saya sudah mengenalnya sejak lama. Sepertinya aku belum pernah melihatnya marah. Saya selalu merasa dia sehangat batu giok. Jika ada wanita yang menemukannya, dia akan sangat bahagia." Merasakan tatapan Xiatong, Yi Chu tidak bisa menahan senyum. Inilah kehidupan yang dia inginkan. Memasak bersama wanita kesayangannya sepertinya begitu dekat dengan mimpinya. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa itu hanyalah fatamorgana, dan itu akan hilang dalam sekejap mata. Dari penampilan Xiatong yang terkadang linglung, nyatanya dia juga sangat mencintai suaminya, tidak mungkin untuk benar-benar melupakannya. Mungkin Tuhanlah yang harus berulang kali memverifikasi bahwa mereka adalah cinta sejati, itu akan menetapkan begitu banyak hambatan bagi mereka. Apa yang Anda tonton? Melihat Yi Chu sibuk selesai, Xiatong menyerahkan remote kontrol padanya. Dia berkata tanpa ragu-ragu, "Saya akan melihat apa yang Anda lihat bersama saya." Tidak mudah menonton TV di rumah. Tuan Qin sering membawanya ke tempat tidur setelah menonton awalnya. Dia juga mengatakan dengan narsisme khusus, "Bintang-bintang pria itu tidak secantik suamimu, dan plotnya tidak senyata lika-liku kita." Terkadang dia menolak dan mengatakan bahwa dia ingin menonton TV, tetapi dia langsung dihalangi oleh suaminya. Ciumannya akan turun ke bawah, yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk menolak sama sekali. Dia hanya bisa membiarkannya memancing dan daging. Melihat pipinya yang tiba-tiba memerah, Yi Chu bertanya dengan prihatin, "Kamu baik-baik saja? Bagaimana wajahmu memerah?" Berpikir untuk duduk di samping teman-temannya dan memikirkan hal-hal memalukan antara suami dan istri, wajah Xiatong menjadi lebih merah dan berkata, "Saya sedikit lelah hari ini. Saya akan istirahat dulu." Melihat punggungnya dan memikirkan senyum malu-malunya, Yi Chu tidak perlu menebak bahwa dia sedang memikirkan Tuan Qin lagi. Kembali ke kamar, Xiatong sedang berbaring di tempat tidur, merasa sangat kesepian. Setelah bertahun-tahun menikah, dia tidak pernah merasa kesepian, sebab setiap malam selalu ada pelukan hangat dan pelecehan manis dari suaminya.
Tanpa dia benar-benar kesepian, seperti kehilangan jiwanya. Dorong pintu hingga terbuka di malam hari. Melihat Xiatong sedang tidur, Yi Chu memintanya untuk tidak mengunci pintu saat tidur, takut dia tidak akan membukanya. Yi Chu pergi ke balkon dan menelepon Li Xin. Dia tidak ingin mengganggu mimpi orang selarut ini, tapi dia punya beberapa pertanyaan. Dia sangat ingin bertanya kepada teman-teman lamanya. Dia sangat khawatir dengan situasi Xiatong. Terdengar suara mengantuk Li Xin, "Ada apa? Sudah larut malam. Apa yang bisa kubantu? Telah mengganggumu. Saya tidak yakin tentang beberapa hal. Saya ingin bertanya kepada teman saya tentang pengobatan khusus depresi dan teman baiknya, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda?" Li Xinleng berkata, "Kamu sepertinya peduli dengan teman baikmu. Dia sungguh beruntung mempunyai teman sepertimu. Kapan kamu peduli padaku, teman sekelas lama? Ketika seorang teman menemukan hal seperti itu, aku yakin aku tidak bisa mengabaikannya." Li Xin, bisakah kamu memberiku nasihat dari sudut pandang seorang profesional? Yi Chu mendengar sesuatu di kata-katanya dan mengatakannya dengan cepat. Faktanya, dia bukanlah orang yang kaku terhadap ide-idenya. Dia pasti memiliki sedikit pemahaman tentang pemikiran hati-hati wanita seperti ini dan kebaikannya yang tidak dapat disangkal. Jadi apakah itu pesta teman sekelas atau dia menelepon untuk mengundangnya? Dia sengaja menjauhkan diri darinya, hanya karena dia tidak ingin membiarkannya semakin dalam. Itu bukan sifat berubah-ubahnya, itu hanya karena selama bertahun-tahun, dia masih memilikinya. Aku tidak bisa membiarkan Xiatong pergi. Saat aku melihatnya lagi, aku masih merasakan sakit yang sama. Aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya, melindunginya dan mencintainya. Ternyata ada tipe orang di dunia ini yang tidak akan pernah bisa diubah selama dia mencintai. Li Xin melihat bahwa dia sengaja membuka topik tersebut, jadi dia memberikan nasihat profesional, "Baiklah, Yi Chu, kamu harus sering membawanya ke klinik psikologisku di masa depan, karena pasien dengan depresi adalah yang paling khawatir, masalah yang paling menyusahkan, paling menyakitkan dan paling dibutuhkan. Biasanya, baru setelah bertemu berkali-kali barulah kita bisa percaya pada terapis kita dan mengetahui masalahnya. Penderita depresi biasanya menerima dampak buruk yang tak tertahankan." Yi Chu tertegun sejenak dan menceritakan semua hal yang terjadi pada Xiatong. Meskipun ini adalah privasi Xiatong, pasien di depan dokter, tidak ada privasi dari dua kata ini, hanya saja semakin detail semakin banyak, spesifik, untuk membantu kondisinya. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, "Yah, penyebab penyakitnya ada hubungannya dengan suaminya. Nah, itulah yang bisa kamu lakukan untuknya. Akhir-akhir ini, usahakan untuk tidak membiarkan mereka bertemu, agar tidak menimbulkan masalah, beberapa hal buruk padanya. Saya akan mencoba menyatukan informasi masa lalu, sekarang dan masa depan. Anda juga harus menemukan cara untuk mengatur ulang dan menyempurnakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hilangnya putrinya. Setelah saya mengkonfirmasi lebih lanjut data evaluasinya, saya akan bernegosiasi dengan dia tentang tujuan pengobatan, dan kemudian mencoba untuk mencapai tujuan ini. Teman sekelas lama, saya percaya tingkat profesional Anda, dan saya akan selalu membawanya ke sana." Yi Chu berkata dengan cepat. Li Xin berkata sambil terkikik, "Tugas saya adalah sangat mahal. Sepertinya aku bisa sering bertemu dengannya di masa depan, tapi sayang sekali itu berkat orang lain." Dia sedikit menyesal sekarang, harus membiarkan wanita ini segera kembali ke sisi suaminya, tapi dengan begitu, dia dan Yi Chu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Hanya dapat dikatakan bahwa dua kejahatan itu adalah yang paling kecil. Yi Chu berkata, "Aku bisa mengambil ini. Tidak peduli seberapa tinggi biayanya, bahkan jika penggorengannya menjual besi, Xiatong harus disembuhkan. Dia selalu menjadi wanita yang ceria. Saya tidak menyangka dia akan mengalami depresi. Sejujurnya, dia sangat sedih." Li Xin terkekeh dan berkata, "Aku bercanda denganmu. Karena Xiatong adalah temanmu, itu adalah temanku. Aku tidak menerima uang apapun. Tidak, aku masih harus membayar. Kalau tidak, aku kasihan pada teman-teman lamaku." Yi Chu merasa sangat malu. Dia tidak mencari teman sekelas secara gratis, hanya untuk menjadi lebih baik pada Xiatong dan membiarkannya mendapatkan lebih banyak perhatian dan perhatian. Ming tahu bahwa bayaran Li Xin terlalu tinggi dan dia tidak memberikan uang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Kakaknya harus melunasi rekeningnya, belum lagi teman-teman sekelasnya. Jika kamu bersikeras memberikan uang, tolong jangan datang.
Apakah Li Xin kekurangan uangmu sekarang? Aku bercanda denganmu. Tidak bisakah kamu mendengarnya? Atau berpura-pura tidak bisa mendengarnya? Suara Li Xin sedikit bersemangat di telepon. Yi Chuleng beberapa saat, sepertinya Li Xin di ujung telepon benar-benar marah. Pada saat ini, saya melihat Presiden Qin menelepon dan berkata kepada Li Xin, "Oke, mari kita bertemu besok dan membicarakannya." Sampai jumpa. Dia menjawab telepon Tuan Qin, dan mendengar suara rendahnya, "Yi Chu, buka pintunya, biarkan aku melihat apa yang terjadi pada Xiatong." "Aku di balkon, aku akan turun nanti," kata Yi Chu cepat. Ketika dia sampai di pintu, dia melihat stasiun umum Qin di sana. Dia memikirkan kata-kata Li Xin. Karena penyebab Xiatong adalah suaminya, dia tidak bisa membiarkan mereka bertemu baru-baru ini untuk menghindari kemarahan Xiatong. Dia berkata kepadanya, "Ayo kita keluar untuk minum. Tuan Qin, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu." Saya tidak bisa mengatakan satu atau dua kata dengan jelas ketika saya berdiri di depan pintu ini. Sedikit enggan untuk melihat ke dalam, dia ingin melihat istrinya Xiatong. Manajer umum Qin berkata, "Yi Chu, kita boleh minum, tapi bisakah aku pergi menemui Xiatong dulu?" Memikirkan kebangkitan khusus Xiatong baru-baru ini, dia selalu melihatnya duduk di sana dalam keadaan linglung sekitar jam 4 pagi. Yi Chu dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebaiknya kita keluar untuk berbicara, karena ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu." Mereka sedang duduk di bar. Semua orang membawa segelas whisky. Yi Chu meneguk minumannya dan tersedak. Dia jarang minum minuman keras karena suasana hatinya sedang buruk hari ini. Tuan Qin menyesap whisky dan berkata, "Ada apa denganmu? Sepertinya kamu tidak ingin aku menemui Xiatong hari ini, kan?" "Saya memperhatikan Xiatong dengan baik." Yi Chu menolak membiarkannya masuk seolah-olah dia berada ribuan mil jauhnya. "Apa rahasianya? Tidak bisakah dia melupakan Xiatong?" Yi Chu mengangguk dan berkata, "Ya, aku tidak ingin kamu melihat Xiatong. Kamu tahu, Xiatong mengalami depresi ringan." "Apa? Depresi?" Manajer umum Qin terkejut. Dia tidak pernah mengira istrinya akan terkena depresi, penyakit yang sangat mengerikan. "Konon jika Anda terkena penyakit ini Anda akan menjadi pesimis dan akan bunuh diri." Yi Chu berkata dengan sedih, "Untungnya, temanku adalah ahli psikologi paling terkenal di Tiongkok. Dia berkata bahwa Xiatong masih menderita depresi ringan dan dapat disembuhkan hanya dengan perawatan psikologis untuk jangka waktu tertentu, juga mengkhawatirkan Xiatong, karena pada hari pertama aku datang ke rumahku, aku melihatnya bunuh diri 2 kali. Untungnya, aku menghentikannya, sekali di jalan, sekali di kamarku. Terima kasih, dan aku sangat menghargai teman-temanmu." Presiden Qin segera menundukkan kepalanya, selalu merasa bahwa Xiatong baru-baru ini terlihat sangat aneh, sebenarnya ingin menceraikan dirinya sendiri, masih berdiri di jalan di luar pengadilan, sepasang tidak ingin hidup. "Saya tidak menyangka bahwa pertikaian antara Patuh dan Wang Qian membuatnya menderita pukulan besar. Ternyata itu adalah keruntuhan dan depresi total." Tuan Qin berkata dengan cepat, "Yi Chu, biarkan temanmu memperlakukan Xiatong dengan baik. Aku akan membayar semua biayanya. Aku tidak bisa membiarkan temanku membantu dan membayarnya. Dia dan Yi Chu sekarang memiliki perasaan persahabatan. Jika Xiatong mengetahuinya, dia pasti sangat senang. Dia wanita yang baik hati dan selalu merasa berhutang sesuatu pada Yi Chu. Teman sekelasku yang lama bersikeras bahwa dia tidak akan menerima uangku. Jika dia mengatakan itu uang, dia akan meminta orang lain. Aku berhutang budi padanya kali ini." Yi Chu berkata tanpa daya. "Aku tahu bahwa biaya konsultasi psikiater mereka adalah sangat mahal. Kali ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali." Dia menambahkan, "Ada satu hal lagi, manajer umum Qin. Hanya demi penyakit Xiatong, saya memberitahu teman sekelas saya tentang segalanya. Saya hanya punya gambaran umum. Itu pasti ada hubungannya denganmu." Dia berkata, "Cobalah untuk tidak bertemu denganmu selama jangka waktu ini. Aku khawatir itu akan membuatnya sakit parah." Tuan Qin menghela nafas dan berkata, "Di mana saya harus bertemu dengannya? Saya khawatir dia akan marah atau sedih. Dia sangat bersemangat setiap kali dia melihat saya sekarang. Saya hanya ingin datang setiap hari dan melihat-lihat secara diam-diam dia." Yi Chu berpikir itu agak sulit untuk dikatakan. Mereka masih suami istri, jadi belum bisa bertemu. Apa masalahnya? Ini seperti memukul bebek dengan tongkat.
Selain itu, dia datang di tengah malam, diam-diam menatap Siatong. Sulit untuk menghentikan hal ini. Tapi Siatong terbangun dengan sangat terkejut hingga setengah malam dia menemukan manajer umum Qin datang menemuinya. Mungkin dia akan sangat bersemangat. Wanita yang dicintainya tidak boleh membiarkan dia mengambil satu dari 10.000 risiko. Jadi penjahat ini, dia juga harus melakukan, tidak melakukan juga harus melakukan, hanya bisa berharap bahwa Qin selalu dapat memahami kerja kerasnya, ini demi Siatong. Tuan Qin, Anda tidak keberatan. Tuan Qin menggelengkan kepalanya dengan berat dan berkata, tentu saja, saya tidak keberatan. Karena ini masalahnya, bagaimana melakukan itu baik untuknya, lakukan saja. Dia tinggal di sini, saya akan mengendalikan diri, saya tidak akan datang menemuinya. Saya lega Anda merawatnya. Petik 2, Tuan Qin, terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Anda. Yi Chu berkata dalam-dalam, sebagai mantan saingan, setiap gerakan Tuan Qin tampak begitu megah. Presiden Qin berkata dengan penuh semangat, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Saya bisa melakukan apa saja untuk Siatong. Saya pikir istri saya telah sangat menderita dan mengalami begitu banyak kejahatan, dan akhirnya terkena penyakit aneh ini. Saya akan menyembuhkannya dengan cara apapun. Yi Chu diam-diam menatap Tuan Qin. Sejak dia memberitahunya bahwa Siatong mengalami depresi, matanya merah dan merah. Presiden yang mengambil keputusan untuk membunuh di pusat perbelanjaan sama rentannya dengan anak kecil saat ini. Dia sangat mencintai pria yang sangat mencintai Siatong. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Yi Chu memikirkannya dan berkata, Tuan Qin, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda, karena teman sekelas saya mengatakan bahwa saya harus memilah dan menyempurnakan penyebab penyakit Siatong, yang hanya Anda yang paling tahu. Begitu juga, apakah kamu memberitahuku sebanyak mungkin tentang apa yang terjadi hari ini? Aku akan memberitahu psikolog bahwa hal itu akan membantu kondisi Siatong. Tuan Qin hanya ingin mengatakannya, tapi dia dihentikan oleh Yi Chu. Dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi perekaman, dan berkata kepadanya, saya akan memutar rekaman ini langsung ke teman sekelas saya. Dengan cara ini, tidak akan ada kelalaian ketika saya mengulanginya. Saya pikir semakin dia mengerti hal-hal ini, akan sangat membantu untuk pengobatannya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan secara rinci apa yang terjadi pada kita akhir-akhir ini. Petik 2, Presiden Qin menanggapi telepon seluler dengan sangat serius dan mengatakan banyak hal tentangnya. Tong dan perceraiannya, ada air mata di matanya. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke hari ini. Tanpa diduga, mereka tiba-tiba hancur, dan mereka tidak mau memikirkannya. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah membiarkan Siatong pergi. Mendengarkan kata-katanya, hati Yi Chu mulai sakit. Dia bersimpati dengan Presiden Qin, dan dia juga mencintai Siatong. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak ada yang benar atau salah. Sejujurnya, Presiden Qin melindungi Siatong di saat kritis, dan menolak cinta Wang Qian, tidak melakukan kesalahan apapun, mungkin hanya nasib pengaturannya, sehingga kontradiksi semakin meningkat, mengakibatkan konsekuensi yang serius. Jadi masih ada harapan selama kamu menemukan yang bagus. Tuan Qin mengangguk dan berkata, ya, Siatong berkata bahwa jika aku menemukan gadis yang baik, dia mungkin akan memberiku kesempatan lagi. Yi Chu meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, jangan seperti ini. Aku percaya, kamu dapat menemukan gadis yang baik dan berbaikan dengan Siatong. Jangan khawatir, aku akan mencuci otaknya di sebelah Siatong, jadi dia tidak akan membencimu. Tuan Qin dengan lembut meninju dia dan berkata, baiklah, saya akan bahagia selama sisa hidup saya. Akhir-akhir ini, dia tidak ada di rumah. Bayi saya dan saya merindukannya setiap hari. Kamu juga harus bersikeras menjaga cinta ini. Lagi pula, tidak mudah bagimu untuk datang ke hari ini. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan selalu menjaga Siatong dan jangan biarkan rumah yang begitu sempurna dihancurkan. Presiden Qin dengan sungguh-sungguh berkata, ini perlu, tapi aku sangat menghargaimu, saudaraku yang baik. Sejujurnya, dia tidak pernah mengira dia dan Yi Chu akan keluar untuk minum dan mengobrol seperti ini. Saya khawatir bahkan Siatong tidak pernah memimpikannya. Memikirkan hal ini, Presiden Qin dengan tulus berkata kepada Yi Chu, kali ini saya sangat baik kepada Anda. Saya tidak hanya menyelamatkan nyawa istri saya, tetapi juga membantunya merawatnya. Dia adalah teman baikku.
Bersikap baik padanya adalah hal yang benar. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaanku. Aku pasti akan memenuhi kepercayaanmu padaku. Tunggu saja kabar baiknya. Aku akan membawa Siatong yang ceria ke sana, kamu. Setelah manajer umum Qin selesai, Yichu berkata dengan penuh semangat. Tampaknya General Manager Qin sekarang adalah orang yang berpikiran terbuka, yang sangat berbeda dari kekuatan dominan sebelumnya. Sepertinya Siatong menikah dengan orang yang tepat. Dikatakan bahwa Tuan Gu berpelukan setiap hari, dan dunianya sangat hidup. Hotel, saya mandi dulu, Tuan Gu. Wanita itu ingin pergi ke kamar mandi, tetapi dijemput oleh Presiden Gu. Tidak, saya hanya menyukai kewanitaan Anda. Ini tidak feminin setelah mandi. Wanita itu berkata sambil tersenyum, benarkah? Saya sangat feminin, dan saya ingin melihat apakah kita selalu maskulin. Wanita itu mulai mengulurkan tangannya untuk melepas ikat pinggangnya. Faktanya, Presiden Gu berpikir, akan lebih baik mengambil keputusan cepat, jika tidak. Pada saat ini, bel pintu berbunyi lagi. Tuan Gu ingin mengabaikannya, tetapi bel pintu terus berbunyi. Dia tidak tahan lagi dan berkata kepada wanita itu, kamu pergi sekarang. Kami baru saja mulai, kenapa kamu tiba-tiba melepaskanku? Tadi semuanya baik-baik saja, kenapa membiarkannya pergi tiba-tiba? Wanita itu benar-benar tidak mengerti. Pacarku ada di sini, kamu pergi dulu. Mendengar ini, wanita itu terlihat sangat tertekan. Gu, tidak ada media yang pernah mengatakan bahwa kamu punya pacar. Kami sudah bersama selama bertahun-tahun, kata Tuan Gu. Dia memikirkannya dan menulis cek padanya. Dalam hatinya, wanita ini sangat berharga, uang. Setelah mendapatkan cek, mata wanita itu berbinar. Dia mulai berpakaian perlahan. Dia tidak tahu wanita mana yang memiliki kehidupan yang begitu baik. Jika dia dapat menemukan pria berlian yang begitu kaya, dia ingin melihatnya. Setelah pintu terbuka, wanita itu melihat seorang gadis muda dan cantik, dan pergi sambil bersenandung. Saya tidak dapat melihat bahwa Tuan Gu benar-benar selingkuh. Mengapa Anda telah bersama selama bertahun-tahun? Gadis ini sepertinya masih di bawah umur. Apakah dia selalu menyukai seleranya sehingga bahkan anak-anak pun tidak luput? Melihat kali ini, dia tidak berdiri dan mengikutinya, dan dia tidak lupa mengatakan sesuatu tentangnya. Kiao Rao Rao merasa sedikit aneh. Dia melambai pada dirinya sendiri dan berkata, Rao Rao, kemarilah. Kiao Rao Rao berjalan ke arahnya, dan Presiden Gu memberi isyarat padanya untuk duduk. Dia dengan takut-takut duduk di sebelahnya. Dia tidak tahu jenis badai, kilat apa dan guntur sedang menunggunya. Akhir-akhir ini, sebagai seorang gadis, saya sering datang ke tempat ini untuk mencari Tuan Gu, dan selalu menjauhkannya dari semua jenis wanita. Gu Haoran menatapnya dengan dingin dan berkata, oke, buka bajumu. Apa? Kiao Rao segera menggenggam pakaian itu, tidak menyangka kata-kata pertamanya begitu mengerikan. Suara Gu Haoran tiba-tiba naik 8 derajat, bagaimana? Kamu tidak mendengarku dengan jelas. Aku akan mengatakannya lagi. Kiao Rao Rao, kamu ikuti aku sepanjang hari dan usir semua wanita di sekitarku. Bukankah kamu hanya ingin untuk menggantikan mereka dan pergi ke tempat tidurku? Nak, sekarang aku memberimu kesempatan ini untuk menggantikan mereka dan melayaniku dengan baik. Dia harus menghukum gadis ini dengan baik hari ini, jika tidak, dia akan semakin intensif. Kehidupan seperti ini selalu diganggu oleh perasaan, sungguh tidak nyaman. Jika dia tidak memiliki sedikit kasih sayang padanya, dia akan meledak. Saat ini, dia tidak tahan. Apakah kamu membuatku takut? Kamu pasti membuatku takut, kan? Kiao Rao Rao memandang Gu Haoran dengan salah. Dia sama sekali tidak baik padanya. Dia sering menyerangnya, tapi dia tidak akan memperlakukannya seperti ini. Dia tidak akan memperlakukannya seperti orang yang lewat. Melihat mata kecilnya yang penuh ketakutan, Gu Haoran dengan sengaja mengabaikan jejak sakit hati di hatinya, dan menggeram dengan keras, Kiao Rao Rao, kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk menjadi wanitaku. Nah, sekarang adalah kesempatan terbaik, kamu pikirkanlah dengan jernih, ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupmu, untuk menjadi wanitaku. Jika kamu tidak pergi ke tempat tidurku hari ini, itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Melihat penampilan Gu Haoran yang ganas, dia tidak pernah begitu ganas hingga kakak perempuan Siatong dan para wanita yang membawa surat. Kalau dipikir-pikir, apakah dia sendirian sehingga dia sangat membencinya? Gu Haoran duduk dan meraih kancingnya untuk membuka ikatan pakaiannya.
Kiao Rao Rao sangat ketakutan. Dia mengambil pakaian itu dan menangis, Gu Haoran, kamu sangat kejam. Bagaimana kamu bisa menggangguku seperti ini? Apakah aku menindasmu? Seorang gadis, menunggu seorang pria di hotel setiap hari, tidak menunggu saat ini. Ayo, aku akan membantumu. Gu Haoran benar-benar bosan, sangat buruk jika diikuti seperti ini. Oke, mari kita akhiri secara menyeluruh hari ini. Sakit yang berkepanjangan lebih baik daripada sakit yang singkat. Dia tidak ingin memberi harapan apapun pada Kiao Rao. Tidak sedikit pun. Pikirkan di sini, dia meletakkan Kiao Rao Rao di atas spray, dan menciumnya dengan keras. Kiao Rao tiba-tiba menangis. Awalnya, dia mengira dia sengaja menggertak dirinya sendiri, dan membiarkannya mundur. Gu Haoran tidak menginginkan wanita manapun. Apakah itu perlu? Aku benar-benar tidak menyangka dia akan melakukan ini. Yang dia inginkan adalah cinta, bukan balas dendam seperti ini. Siapa yang menginginkan hubungan intim yang tidak bisa dijelaskan? Dia tidak memperlakukannya sebagai manusia. Kenapa dia datang ke sini lagi dan lagi? Apakah dia pelit? Bagaimana dia bisa punya ide kotor untuk naik ke tempat tidurnya? Dia mencoba yang terbaik untuk mendorong Gu Haoran menjauh dan berkata kepadanya, kamu menggangguku lagi. Aku benci kamu. Gu Haoran, aku benci kamu. Dengan kata-kata ini, dia berlari keluar sambil menangis. Ketika dia sampai di lift, dia masuk ke lift bersama sekelompok orang. Mereka semua diam-diam menatapnya sambil menangis. Dia ingin menjadi kuat dan menahan air matanya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Ketika dia sampai di luar, hujan turun deras. Itu benar-benar sejalan dengan keadaan pikirannya saat ini. Dia diam-diam pergi ke bangku di tengah hujan dan duduk. Karena hatinya terlalu sakit, hujan bisa membantunya bangun. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan apapun sekarang, dia tidak dapat mendukung lagi. Dia tidak bisa berjalan lagi. Melihat punggung Rao Rao, dia menghela nafas dan berkata, baiklah, nak, biarkan kamu membenciku, setidaknya itu lebih baik daripada mencintaiku. Aku memberikan cinta itu kepada orang lain, tapi aku tidak akan pernah bisa memberikannya kepadamu. Entah kenapa, hatinya terasa sangat tidak nyaman, jadi dia pergi ke jendela dan membuka tirai. Tiba-tiba hujan turun. Kiao Rao Rao duduk sendirian di bangku di luar hotel, menutupi wajahnya dan menangis sedih. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba terasa sedikit sakit. Kapan itu dimulai? Gadis ini sebenarnya punya tempat di hatinya. Meski tidak sebanyak Siatong, tapi keberadaannya juga lebih penting, seperti kakak. Hujan deras sekali, kalau 10.000 nyawa gadis ini sakit, apa yang harus dilakukan? Memikirkan hal ini, dia segera menelepon meja depan dan berkata, siapkan payung untukku dan letakkan di bawah. Aku ingin menggunakannya. Kiao Rao Rao di tengah angin dan hujan, menangis putus asa, mengapa orang itu bisa menginjak-injak martabatnya, berulang kali. Entah berapa lama setelah itu, ada payung di kepalanya. Saya pikir itu adalah orang yang lewat. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, tapi saat aku melihat Gu Haoran, aku tidak bisa menahan tangis dan jatuh ke pelukannya. Setelah sekian lama, aku mengangkat wajahku dengan penuh air mata dan berkata, Gu Haoran, aku tahu kamu masih peduli padaku, kalau tidak, hujan tidak akan terlalu deras, kan? Dia benar-benar tidak salah menebak, meskipun Gu Haoran masih belum bisa berbicara tentang cinta untuknya, tapi dia memang punya perasaan. Setidaknya pada saat ini, surat-surat di sekitarnya tidak tersedia untuk wanita. Ini lebih dari sekedar persahabatan dan kurang dari cinta. Jika tidak, dia tidak akan bersenang-senang di hotel saat hujan lebat dan angin kencang. Untuk apa dia kehabisan? Beberapa menit yang lalu, dia menangis karena aku membencimu dan seterusnya. Sekarang dia seperti anak kucing yang lemah lembut, meringkuk di pelukannya dan mengatakan hal seperti itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa Rao Rao di hadapannya sangat pintar. Di balik penampilannya yang imut, dia juga seorang gadis dengan pemikiran yang mendalam. Memikirkan hal ini, Gu Haoran dengan dingin berkata, gadis, kamu salah paham, aku hanya ingin keluar dan wanita lain berkencan, turun saja, sampai jumpa duduk di tengah hujan, bagaimana mengatakannya, lagi pula, kita adalah kenalan, aku tidak melihatmu di tengah hujan tanpa daya, ini hanya bisa dianggap sebagai sedikit simpati, kamu tidak boleh sentimental. Diri yang asmara menyakiti hati Kiao Rao Rao, karena dia mencintainya, dia bisa lagi dan bertiga mempermalukannya. Yah, Gu Haoran,
Pergilah berkencan. Cepatlah, hilang dariku selamanya. Aku tidak akan pernah melihat wajahmu lagi. Melihat dia begitu bersemangat hingga dia ingin kembali dan pergi, karena takut terjadi sesuatu. Apa yang terjadi padanya? Gu Haoran meraihnya dan berkata, ayo naik dan ngobrol. Aku tidak pergi. Bayangkan adegan horor tadi, Gu Haoran yang begitu lembut. Dia sangat takut memperlakukannya seperti itu. Melihat dia ketakutan dan marah pada dirinya sendiri, Gu Haoran dengan cepat berkata, ini semua salahku yang membuatmu takut. Aku membuatmu takut. Tidak ada kekurangan wanita di sekitarku. Tidak mungkin menyerangmu, gadis kecil. Aku bukan gadis kecil, Qiao Rao berkata dengan cepat. Tapi dia masih mengerti maksudnya. Faktanya, Gu Haoran bukanlah orang seperti itu. Kecuali Xiatong, dia menggunakan cara dan tidak akan pernah melakukan apapun kepada orang lain. Gu Haoran membawanya kembali ke kamarnya dan berkata kepadanya, pergilah mandi, kalau tidak kamu akan sakit. Aku akan mengirimkan jas. Cepatlah, kata Qiao Rao dengan wajah merah. Tidak apa-apa, kamu harus mandi minimal 1 jam. Gu Haoran berkata ringan, bagaimana kamu tahu? Ternyata kamu sering menempati bak mandi di villa asing, yang membuat pengurus rumah tangga marah. Memikirkan penyihir tua yang membuatnya melakukan ini dan itu setiap hari, Qiao Rao sangat marah. Aku melakukannya dengan sengaja. Kamu dan Xiatong tinggal di lantai atas, dan aku tinggal di lantai bawah bersama mereka. Pengurus rumah tangganya adalah seorang penyihir tua dan sama sekali tidak baik padaku, jadi aku mendominasi bak mandi dan tidak membiarkan dia mandi. Mendengarkan kata-kata kekanak-kanakannya, Gu Haoran tidak bisa menahan senyum dan berkata, baiklah, aku masih miskin. Cepat pergi. Qiao Rao tiba-tiba bersin dan berkata sambil tersenyum, oke. Saya selalu berpikir kamu adalah pria yang tangguh. Kamu selalu memberontak. Bagaimana kamu bisa begitu baik sekarang? Qiao Rao berkata sambil tersenyum, bayinya memutuskan untuk menjadi sedikit lebih baik, sekarang jangan lakukan Diao Min. Memasuki kamar mandi, Qiao Rao melepas pakaiannya dan tiba-tiba merasa sejuk dari atas kepalanya hingga ke tengah kakinya. Bahkan AC yang kuat di kamar mandi sepertinya tidak memberikan efek apapun. Setelah meletakkan air di tempatnya dan berendam di bak mandi air hangat, Qiao Rao memiliki jejak suhu. Pada awalnya, mungkin jantung terlalu sakit untuk mengetahui apakah itu dingin atau tidak. Begitu tubuh utama seorang anak lega, rasanya sedikit tak tertahankan. Baru saja pemandangan itu muncul di depan dariku. Aku masih belum bisa mempercayai Gu Haoran dengan sepenuh hati. Bisakah pria yang kucintai menjadi serigala seks? Faktanya, perilaku seseorang hanya mengungkapkan satu jenis bahasa tubuh, yaitu ketidakpercayaan sepenuhnya. Gu Haoran adalah pria yang sangat bangga. Dia selalu seperti awan putih di langit. Orang hanya bisa melihat dari jauh tapi tidak bisa mendekat. Sekarang karena Xiatong dia tidak bisa melepaskannya sepanjang waktu. Itu sebabnya dia terlihat sangat romantis. Faktanya, dia tidak pernah tertarik pada siapapun. Tampaknya dia hanya sedikit lebih baik pada wanita seperti Xiatong, dan yang lain tidak memiliki emosi sama sekali. Hanya untuk melewatkan malam. Aku tahu dia benci tampil di hadapannya lagi dan lagi, tapi dia tidak bisa menahannya. Tak bisa dipungkiri, pemeliharaannya terhadap Gu Haoran adalah menjaga cinta di hatinya. Ia tak ingin pria kesayangannya terus-menerus tertutup debu. Memikirkan hal ini, dia dengan tegas berkata pada dirinya sendiri, air menetes melalui batu, dia akan tergerak olehku, dan kemudian tergerak, ayolah, Qiao Rao. Karena suasana hatinya sudah pulih, dia mulai bernyanyi dengan keras. Mendengarkan dia bernyanyi di luar, gadis itu bernyanyi dengan sangat baik. Mereka tidak dapat memahami lagu-lagu pada masanya, tetapi dia dapat merasakan kegembiraan dari nyanyiannya. Dia menghela nafas dan berkata, nak, ini masih bagus untuk orang seusiamu, yang berani mencintai dan membenci, dan memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Aku baru saja menangis seperti orang yang menangis, tapi sekarang tidak ada apa-apanya. Sama seperti orang lain, kapan bel pintu berbunyi, dia membuka pintu dan melihat wanita seperti Xiatong berdiri di depan pintu. Dia lupa namanya lagi. Tuan, Gu, kamu keterlaluan. Izinkan saya membeli pakaian untuk wanita lain dan memberikannya. Ucap wanita itu sambil bertepuk tangan. Gu Haoran berkata sambil tersenyum, maaf, aku benar-benar tidak akan membeli barang-barang wanita ini. Kamu melihat gadis itu terakhir kali.
Jadi aku akan membiarkanmu membeli satu sesuai dengan ukuran tubuhnya. Hal yang bagus. Tapi kemana pakaiannya pergi? Apakah Presiden Gu mau tidak mau merobeknya? Wanita di dalam hatinya dengan lembut mencubit sebuah kata. Gu Haoran berkata tanpa daya, bagaimana aku bisa menindas gadis kecil itu? Dia dimarahi olehku dan ketakutan. Lalu dia berlari keluar untuk menangis di tengah hujan dan tidak mendapatkannya kembali untukku. Aku khawatir dia akan sakit, jadi aku akan membiarkan dia mandi air panas. Jika dia masuk angin, itu merepotkan. Petik 2. Kamu memarahinya lagi. Jangan lakukan itu. Gadis kecil itu sangat menyedihkan. Dia merendahkan semua harga dirinya dan cadangan untuk mengejar cinta. Sekarang hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Faktanya, saya dapat mendengar bahwa Anda memiliki perasaan padanya. Apakah pada saat yang paling kritis Anda terpaksa memanggil kembali medali emas ketika Anda begitu marah? Petik 2. Memikirkan hal yang belum dia selesaikan dengannya, dia hanya ingin bel pintu berbunyi lagi.